Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bacakan berita yang menarik ya. Menarik tapi sebenarnya ya nggak ada yang menarik sebenarnya. Dari Puan Maharani, ya kan? Hari ini jadi tentang pangan yang normatif. Jangan kita jadi bangsa kuli gitu. Tapi langkah-langkah ke sana nggak ada visinya ya, bagaimana kita menjadi bangsa yang mandiri gitu ya. Saya bacakan ya dari rmol.id. Di hadapan Jokowi, Puan Maharani .2, jangan terjadi lagi kelangkaan minyak goreng. Laporan Raiza Andini, Selasa 16 Agustus 2022, jam 10.56 WIB waktu Indonesia bagian Barat ya. Republik Merdeka, produktivitas pangan nasional menjadi sorotan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato sidang tahunan 2022 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan. Ini ada tulisannya Senatan ya, Jakarta, Selasa 16 Agustus ya. Jadi Puan Maharani meminta pemerintah untuk fokus dalam memperkuat upaya peningkatan produktivitas pangan, industri pangan dan kesejahteraan petani. Itu yang nggak fokus selama ini ya tentang petani. Tidak tanggung-tanggung Ketua DPP PDIP Perjuangan ini juga menyentil kelangkaan minyak goreng yang sempat terjadi di tanah air. Selain langka, harga minyak goreng juga melonjak tajam. Padahal Indonesia adalah negara penghasil sawit terbesar. Kedepan jangan terjadi lagi permasalahan seperti kelangkaan minyak goreng di negeri sendiri, yang merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia. Pernyataan Puan Maharani ini disaksikan langsung seluruh anggota parlemen, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Puan Maharani juga meminta pemerintah untuk bisa memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi konsumen dari pasar dunia. Indonesia harus bisa lebih mandiri dalam meningkatkan produktivitas pangan. Ini yang nggak terlihat ya. Gimana menjadi bangsa mandiri dari segi pangan itu nggak terlihat. Kita kan impor terus-terusan ya. Artinya wacana untuk menjadi bangsa tidak ingin supaya Indonesia tidak jadi pasar bagi produk-produk luar itu, khususnya pangan itu, nggak ada percakapan intelektual tentang itu ya, kecuali selintas-selintas ya. Jadi nggak ada upaya serius sebenarnya. Kalau diomongin aja enggak, gimana ada actionnya kan? Kita tidak ingin hanya menjadi sasaran pasar dan produk luar. Kita ingin dapat berdikari di bidang ekonomi melalui industri nasional. Kita juga tidak ingin bangsa Indonesia hanya menjadi kuli di negerinya sendiri. Kita harus bangga menggunakan produk anak bangsa Indonesia. Tutupnya Editor Widian Febrianto. Coba, itu ucapan yang normatif ya, bangga menggunakan produk anak bangsa sendiri. Sementara kan impor dibiarkan terus menerus, impor segala macam impor ya, garam impor, kedelai impor, beras impor. Kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa kita 3 tahun terakhir sudah tidak impor beras. Terus dibantah sama data dari BPS ya, bahwa kita ternyata impor beras itu sampai sekarang dari Malaysia, dari mana, dari Cina impornya, beli beras dari Jepang, dari Myanmar, dari Vietnam, dari India, ya kan? Jadi ternyata strategi untuk kemandirian pangan itu memang nggak pernah dipikirkan. Isu yang mengemukakan adalah pembangunan infrastruktur, dan kita lihat
yang suka disindir oleh netizen, oleh civil society itu. Jadi stop impor itu hanya kata-kata ya yang dijanjikan Pak Jokowi saat kampanye, dan itu ternyata faktanya itu impor tidak di stop, karena memang kita butuh dan tidak ada strategi untuk menangkal impor. Itu bagaimana jauh lebih sulit untuk membangun kemandirian rakyat ya, supaya kita itu menjadi bangsa yang produktif. Itu jauh lebih sulit daripada hanya kata-kata. Jadi kata-kata yang juga disampaikan oleh Puan Maharani supaya kita itu bangga menggunakan produk dalam negeri, dan jangan Indonesia itu hanya jadi tempat pelemparan produk-produk luar, itu kan hanya kata-kata yang normatif ya, dan juga nggak memberikan solusi. DPR itu termasuk pemerintah juga nggak kelihatan strateginya itu bagaimana. Kalau zaman Habibie strateginya jelas, dia dimulai dengan membangun sumber daya manusianya dulu supaya menguasai teknologi tinggi, supaya menjadi manusia yang unggul kan gitu ya. Dalam proses nilai tambah itu jelas itu konsepnya Habibie itu. Jelas konsepnya 2% dari penduduk Indonesia menguasai teknologi tinggi, high tech, maka itulah bangsa yang maju. Kalau 2% dari penduduknya menguasai teknologi tinggi, dan kemudian dibangun industri-industri strategis, ribuan mahasiswa dikirim ke luar negeri dengan beasiswa, grant atau macam-macam beasiswa dari Jepang, dari mana-mana. Jadi jelas langkah-langkahnya, strateginya jelas, visinya jelas. Malaysia juga jelas, look east, lihatlah ke timur, maka dikirimlah anak-anak muda Malaysia itu ribuan ke universitas untuk melihat kemajuan di negeri-negeri timur, untuk membangun Malaysia melalui pengembangan sumber daya insani lebih dahulu. Itu. Nah, kalau kita cuma ngomong stop impor, bangga pada produk dalam negeri, tapi cuma ngomong, nggak ada visinya itu harus bagaimana itu. Jadi hanya cuman istilahnya retorika ya, itu yang diungkapkan oleh pemerintah, retorika itu juga yang diungkapkan oleh DPR, orang-orang parlemen, dan retorika itulah yang didengar oleh rakyat Indonesia yang sekarang merdeka 77 tahun tetapi masih menjadi bangsa kuli di negerinya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Panu, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.